Amin. Itu saja. Oke. Emang kau Mak aku. Sana dia. Sana dia. emang letak Pulau dia loh. macam mana itu dijemput menyanyi bu? Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Ya. Tuhan memberkati ya semuanya. Okey, sepanjang tahun ini, tahun 2020 ya, kita semua merasa bahang dia, sukar, jatuh bangun kita memang kita terasalah semua. Tahun 2020 ni adalah merupakan satu tahun yang agak mencabar bagi semua. Tapi puji Tuhan, kita semua survive. Amen. We all still survive until the end of this year. Okay, itu saya sangat-sangat mengucap syukurlah atas kebaikan Tuhan. Ya, I will survive. I will survive. Menyanyi terus. Ya, ya. Tapi percayalah, kita survive ini bukan kerana kepandaian, kekuatan kita bernasib baik apa semua. It's because of by the grace of God. Amen. Ya, kerana anugerah Tuhan. Okay, azam saya tahun depan. Saya mau pertama sekali sebenarnya kerinduan saya mau breakthrough. Okay, saya sebenarnya dalam diam-diam ada sudah lama sudah apa nama ni buat kita panggil business lah, business in trading. Jadi saya sudah spend terlalu banyak duit dalam kelas, mempelajari kelas untuk bisnes tu lah. Terlalu banyak sudah. And then investment. Jadi saya tidak mau lepaskan begitu saja. Jadi saya mau teruskan. Jadi sekarang tahun ni saya ada student lah, saya buat kelas untuk mengajar untuk trading. Okay. At the same time saya pun trading. So memang slow bangkit. So tahun depan saya mau breakthrough lah. Okay. Once breakthrough, then student semua berjaya. Jadi kerinduan saya sebenarnya mau bantu ataupun mau bangkitkan untuk membangun ya dari segi kewangan RKC, bukan gereja saja tapi semua jemaat. Amen. Ya, bukan RKC tapi semua jemaat. Saya akan bantu habis-habis. Jadi tahun 2021 ni itu saja azam saya. Breakthrough dari segi breakthrough untuk trading ni. Okay. Pekerjaan is like secondary to me. So kalau ini breakthrough, maksudnya saya akan lepaskan pekerjaan saya lah. Ya, lepaskan pekerjaan. Sebab saya punya vision memang towards itulah. Saya mau sebagai full time trader. Full time trader maksudnya tidak terikat dengan mana-mana pekerjaan dan semuanya. Saya akan full time. At the same time boleh melayani Tuhan dengan bebas. Amen. Jadi itu saya punya direction lah. Ya. Trading saya cuma perlukan admin nanti. Admin yang bantu untuk follow up group student. Itu saja. Jadi as of now saya boleh nampak slowly saya boleh nampak ada satu student yang berjaya, dua yang berjaya. Dia memang consistently daripada bulan pertama sampai sekarang, tidak 3 bulan, memang consistently dia boleh grow dia punya account lah. Jadi ada 20 student cuma 2 orang saja yang berjaya. Jadi 18 masih lagi terombang-ambing. Jadi macam trial tidak berjaya lagi. Kalau berjaya semuanya, jadi saya percaya memang it's a breakthrough lah. Semua student baru saya rasa boleh pick up. Itu saja daripada saya. Oke, kamu paham apa bisnis dia? Ya, saya paham. Saya tak paham, Pastor. Saya mau tahu. Okay, trading
dalam forex. Okay, exchange mata wang. Ada pembeli, ada penjual. Bila masa kamu beli, ya dia macam saham. Okay, it's like trading. Masa trend naik kamu beli, masa trend turun kamu jual. Jadi kalau dia naik kamu untung, turun pun untung. So itu kebanyakan orang cakap itu sebagai judi ya. Itu kalau orang yang tidak punya skill ataupun tidak punya knowledge basic untuk study. Itu. Dia just blindly tutup mata, okay saya buy. Buta-buta. Esok saya tutup. Okay, kalau profit, untung, wah macam kena nombor 4 ekor lah. 4D macam tu. Kalau rugi macam tu. Dia orang tak kisah. Jadi itu judi namanya. Tapi kalau yang macam saya ni, saya sudah spend duit macam berpuluh ribu sudah pergi kelas. Hanya untuk kelas tu saja. Banyak untuk sesi, banyak lagi cikgu-cikgu yang sudah saya pergi jumpa, belajar dan sebagainya untuk trading tu. Sampai sekarang saya sebagai cikgu lah. Ada student untuk mengajar macam mana mau konsisten grow account trading. Itu selalunya macam usahawan yang memainkan. Yes. Ya, saya sudah tunjuk dengan Brother Victor semalam. Ada 2 akaun saya create daripada $30 saja. $30. So duit ini bukan duit saya. Itu duit welcome bonus diorang cakap. So dia orang macam broker tu dia bagi bonus $30 untuk kamu starting pakai kamu trade. Jadi kamu tak payah pakai duit asal kamu. So sekarang duit tu dah berganda jadi $70, 70 lebih hari ni. Daripada 30 jadi 70. Jadi maksudnya saya boleh keluarkan duit $40. 40 dalam 4 berapa tu? RM160. Jadi daripada tadi tidak ada apa-apa, kamu boleh dapat RM160 dalam masa 2 hari. So seterusnya lah, kalau akaun semakin besar, dia punya profit pun semakin besar. Jadi itu kelebihannya lah. Jadi sekarang ni saya memang tengah mengajar student and try untuk supaya dia orang follow betul-betul saya punya instruction supaya jangan tamak. Jadi kebanyakan orang yang loss ataupun loss dalam trading ni sebab pertama tamak, emosi, tak boleh kawal apa semua. Saya memang akui saya memang lalui benda tu semua. Ya, tapi memang susah. Memang setahun jugalah saya melalui jatuh bangun. Tapi tahun ni baru sejak kebelakangan ni, puji Tuhan lah, luar biasa saya sudah boleh start grow 2 akaun ya, 2 akaun $30. Satu sudah 50 lebih, satu sudah 7 dekat 80 sudah. So dua akaun ni boleh saya keluarkan duit tu with nothing, daripada tidak ada apa-apa. Ya. Jadi itu sajalah sedikit pengenalan. Kalau student saya berjaya semua, nanti saya akan cuba untuk membantu jemaat RKC tanpa mengeluarkan dana, tapi boleh dapat grow account. Ya, itu saja. Kalau ada yang berminat mau melabur bagaimana? Di antara personal beliau. Ya. Oke, itu saja daripada saya. Teruskan. Kamu lah bisnis ya. Bisnis. Yang mana? Ke sana. Azam sudah tiada. Halo, shalom semua. Okey. Kamu tidak pernah nampak saya begini kan? Selama saya 1 tahun di RKC, saya tidak pernah begini berat saya rasa. Sebab kamu pun fahamlah kan, saya pun baru buka itu bisnes saya, jadi saya pun harus berjaga-jaga jugalah. Kamu tahu juga keadaan sekarang tahun 2020 bukan baik kan, ada naik ada turun. Okey, azam baru saya ialah semoga saya punya life akan berubah, kehidupan yang baik, dan juga terlebih dahulu bukan pasal perniagaan saja, pasal gelap Borneo performance saya. Mungkin kalau saya berduit pun saya akan buka satu kebajikan untuk Club Borneo,
Tidak kira Borneo ataupun Semenanjung Malaysia. Kalau berduit lah, saya akan boleh membagi macam orang cakap pinjaman untuk orang yang susah. Dia akan kembali tapi tidak banyak. Contoh kata dia cakap mau pinjam 100, dia akan kembalikan 101 ringgit lah untuk kebajikan itu yang lebih lah. Ini untuk berkat yang susah-susah lah, sebab bukan semua orang senang juga di Malaysia kan. Saya juga termasuk lah, bukan senang juga selama saya hidup di Johor Bahru ni, memang susah hidup saya. Sebab saya melihat banyak orang yang susah, bukan saya tapi banyak. Jadi tujuan saya pada hari ini, semoga tahun depan hidup saya akan diberkati dan hidup saya boleh berubah yang lebih baik, kerana Tuhan selalu menyertai saya percaya itu. Dan saya juga akan berusaha juga, akan membuka satu lagi restoran. Tapi bukan sekarang, next year. Saya akan plan baik-baik. Ya, next year. Saya akan plan dulu, sorry, baru saya akan buka satu kebajikan Borneo atau termasuk Semenanjung Malaysia, dan ketiga saya akan buka satu lagi restoran Borneo. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Keluarga. Kasihan dia. Okey, keluarga, semoga keluarga saya semua selalu bahagialah. Dan saya juga, keinginan saya ialah saya ingin lagi rapat dan lagi mesra dengan keluarga saya. Saya akan usahakan, walaupun saya sukar, tapi saya akan usahakan lebih rapat dan mesra lagi demi untuk keluarga saya. Terutama dengan istri. Walaupun bini saya gemuk, walaupun bini saya gemuk, Tapi comel bilang. Comel, dan saya tetap sayang dia sampai selamanya. Iya. Jealous. Oh. Kasihan, dia pengen suaminya, ya. Kenapa? Alah. Oke. Ya. Keluarga. Okey. Supaya dia tetap peluk nanti. Okey, isteri saya beratnya 36 sekarang. Ya, kalau kamu mau macam isteri saya 36 ya. Janganlah. Dah deh. Lebih kurang gitulah. Oh, itu 2 tahun lepas mungkin 36, sekarang sudah 40 kot. Sebab tu dia mau besar lah. Jadi malam-malam kami berdoa. ya. So tahun depan untuk mengenai keluarga agar lebih erat dan lebih rapat lah. Dan selalu bersatu di dalam doa. Tapi tahun ini kita baru saja start mula-mula untuk bersama ya, berdoa bersama-sama. Especially dari segi macam wife kena serang ya, kepala sakit, dia cakap tolong tengok ada apakah. Bila tengok okey, ada nampak ada jarum tu kan. Bila ditarik terus sembuh, puji Tuhan. Ya, memang luar biasa. Bila ditarik tu memang something macam terus satu kelegaan dia rasa. Dan bila tengok lagi, okey ada crown tu bila dicabutkan, itu doakan setiap penyembuhan. Itu memang macam di alam nyata kita macam tidak percaya tau. Macam tidak percaya, tapi di alam roh bila kita nampak tu, bila kita lakukan dia, immediately benda tu macam sakit tu terus tiba-tiba lenyap. Bukan sekali saja tahu, saya memang kadang-kadang macam kenapa ni Tuhan, bukan sekali dua tapi banyak kali sudah. Begitu juga anak ni tu. Jadi dia macam satu rutin lah dalam keluarga.
Jadi tahun depan doa supaya lebih kerap lagi. And then dipakai Tuhan dan keluarga semualah dipakai Tuhan. Ya, dan lebih erat lagi. Ya. Oke, saya ada cerita juga sama dengan Brother Jeremiah. Brother Jeremiah, macam saya mau follow macam role model lah. Macam mana suami isteri ya jarang bergaduh. Istri mesti dengan sikap suami. Macam Iya, istri mesti dengan sikap suami. Tiba-tiba dia marah. Dia marah saya. Jadi saya jenis yang fast to anger lah. Cepat. Temperature cepat naik. Cepat marah, apa semua. Jadi itu saya mau buang lah. Tahun depan agar saya lebih saya punya behavior ataupun karakteristik lebih cool, gentleman ya, macam Brother Jeremiah cool. ada bikin sudah. Ada bikin. Ya. Oke, itu saja daripada saya. Malam ini kita fokus Jesus. Sambung. Sambung. Nah. Okey. Lasa. Dan saya belum berterima kasih kepada Pastor Jiper dan Pastor Joy. Terima kasih kerana mendidik kami di tahun 2020 ini agar tahun 2021 lagi baik. Amin. Terima kasih. Haleluya. Bila kamu ceritakan satu yang menarik tuh hubungan suami istri. Ya. Bagaimanapun azam kita tahun depan, tapi kalau hubungan suami istri macam kucing dan anjing kan, ya susah sedikit lah. Ya, betul. Ya. Betul nih. Ini semua daripada si Mei kecuali si Feby lah. Si Feby belum lagi pula. Ya. Okey, ini real. Saya pun mengaku walaupun pastor, saya dan istri, kamu pun boleh tengokkan juga. Ya, macam langit dan bumi sekarang sudah jumpa. Di awan-awan. Ya, thank God. Ini sangat penting. Husband and wife, kalau ikut Bible dalam family, nomor 1 Jesus. Mesti ada Jesus dulu. Nomor 2 suami. Itu Bible tulis. Nomor 2, tapi bukan di bawah, sama. Penolong yang sepadan, dia katakan. Sepadan. Nomor 2, ya, Yesus, suami, istri. Ya, penolong yang sepadan. Bukan dia bukan dari atas suami supaya nanti suami boleh pijak dia, bukan di bawah kaki suami untuk suami pijak ini. Bukan dia, tapi dari sebelah sini samping. Dia dari tulang rusuk. Ya. Supaya ini tulang rusuk dia dekat dengan hati untuk disayang. Dan kalau jatuh dia protect. Ya. Jadi ini kunci, betul. Saya terus terang, ini ministry kalau kami tidak boleh sama-sama hancur. Ya, kami pernah masa-masa dulu terlampau tertekan sampai saya enggak kata dia mau pulang. Pulang kampung. Saya kata pulang, habislah. Ya, sampai Tuhan izinkan kami mengalami pengalaman begitu, tapi saya kata Tuhan, tolong. Dan Tuhan sendiri yang ubah. Ya. Kita mau yang ubah istri atau ubah suami, jangan. Kita boleh beri cadangan, tapi Tuhan yang ubah. Ya, Tuhan yang ubah. Jangan kita, saya mau kau begini, saya mau kau menjadi macam istri dia, saya mau kau macam suami dia. Nanti dia jawab, kau pergi kawinlah dia. Habis, game over, habis. Jadi jangan pakai ambil orang lain. Ya, nanti dia marah, dia sakit hati.
Artinya itu orang lebih bagus dari dialah. So kalau begitu dia lebih bagus kau kawinlah. Jadi jangan, kita berdoa beri cadangan dengan penuh kasih. Sayang, cakap dia dengan baik-baik, dan 2 kali 3 kali dia tidak mau juga, diam sajalah. Doa Tuhan yang ubah, ya. Tuhan ubah. Dan kalau cara Tuhan yang ubah, saya secara pribadi, sorry ya, saya ada beberapa sini macam contoh Brother Jimmy, betul dia cakap. Dia memang cepat naik apa? Dia punya temperature. Ya. Ya, kalau nampak dia marah. Ya, tapi saya pun nampak dia berubah. Ya. Dia nampak dia perubahan, dan saya kata hati saya sangat-sangat tersentuh apabila mereka sama-sama melayani. Jimmy mau pray untuk orang, just cepat-cepat pergi belakang dia. Wah, itu satu susah saya mau cakap bagaimana saya punya sukacita, ya. Dia support each other dalam suami istri. Itu kerinduan saya. Kalau husband and wife ini 2 orang, suami istri, dia sepakat, agree, apapun mereka buat, apapun mereka minta, Tuhan beri. Ya, itu cerminan Alkitab kata, jika ada 2 orang di bawah kolong langit ini sepakat meminta apapun, Tuhan akan beri. Ya. Jadi itu sebabnya kita berdoa untuk suami Sharon supaya sudah terima Tuhan lah. Belum lagi, kita doakan, kita tolong dia. Kalau dia punya husband terima Tuhan, orang yang paling happy ialah Sharon. Ya. Siapa? Sudah baptis. Haleluya, beri kemuliaan. Saya bawa kereta datang gereja, saya nangis. Wah. Itu saya mendengarkan lagu itu, kasih Tuhan ini, saya nangis. Terima kasih Tuhan, kehidupan saya adalah kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, saya nangis. Puji Tuhan. Semangatlah banyak jiwa yang harus diselamatkan keluarga saya. Itulah, kalau satu orang happy, semua happy. Kalau satu orang sakit, semua sakit. Ya, kan? Jadi kita mau semua, memang ada sedih lah, tapi kita kalau dia sedih kita pray untuk dia, berdoa. Kalau dia happy, semua happy. Satu lagi, azam saya tahun depan, saya melihat pertama-tama setiap keluarga, terutama suami dan istri, satu. Dia bukan begini, tapi satu. Saya dan mulai dari kami 2 lah. Ya, mulai dari kami punya karakter tidak sama. Ya, dia langit, saya bawah. Ya, saya cakap lembut, dia cakap keras. Ya, bagaimana kami jumpa tidak tahu. Tapi saya belajar, saya banyak belajar dia bagaimana saya angkat diri saya. Dan dia pun bagaimana dia mau merendahkan diri. Sekarang kami jalan sama-sama karena karena kami sama-sama itu holy fire. Jadi itu apabila 2 orang ini ya sama-sama, satu kepala, satu hati, fire pun keluar, setan pun lari. Ya. Ya, ini jadi kami minta Tuhan supaya itu fire yang Tuhan kasih kami, love, saling memaafkan, itu turun kepada kamu semua. Ya, mau terima? Ya, kamu suami istri. Ya, 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 oke. Oke, jadi itu, dan tahun depan adalah tahun peperangan. Tapi peperangan ini kita yang menang. Tahun depan. Ya, itu daripada saya, dan serahkan kepada saya punya darling. Oke, shalom semuanya. Kalau azam saya untuk tahun hadapan adalah sebenarnya saya ini kalau mau kurus bila-bila juga ini. Tidak apalah, saya kasih begini saja badan saya. Oke, azam saya untuk tahun hadapan adalah supaya kita pertama-tama supaya tim Holy Fire kita akan lebih kita akan lebih bersatu ya. Kita akan lebih kuat karena kekuatan kita tuh apabila kita bersatu. Tahun bila saya why you all go out?
Okay, bring that bottle there. Oke, tahun bila itu kita masih berdoa di atas. Waktu itu tim Holy Fire belum ada ya, ini belum terbentuk. Kita masih berdoa di atas dan kami pun waktu itu masih sewa rumah di Rosmera. Dan Tuhan memberi penglihatan kepada pastor bahwa kita punya tim doa yang dipimpin oleh pastor itu. Kita itu setiap daripada kita itu seperti bateri kecil itu, yang bateri double A itu. Nah, di dalam penglihatan itu Tuhan menunjukkan bahwa kita ini berkumpul, bateri itu bercantum-cantum menjadi satu bateri yang sangat besar. Dan melalui bateri itu dia menghasilkan satu kuasa yang besar. Kalau kita berpisah, bercerai-cerai, bateri itu sangat kecil. Kekuatan dia punya tenaga untuk dia punya kuasa untuk menghasilkan tenaga tidak banyak. Tetapi apabila kita bercantum, kuasa, tenaga yang kita hasilkan itu sangat besar, dia punya kuasa. Nah, dari situ saya pegang itu apa yang Tuhan nyatakan dengan kami waktu itu, dan tahun 2019 terbentuklah tim Holy Fire ini. 2019 betul kan? Dan tahun ini bilangan kita bertambah walaupun PKP, dan nyata Tuhan masih menghantar tim-tim yang baru dengan kita ya. Dan saya berharap bahwa kita betul-betul lebih bersatu, dan kita betul-betul di dalam hati kita, saya berharap supaya kita tidak ada prasangka di antara satu dengan yang lain. Kita harus ada satu pembersihan ya, pemurnian di dalam hati untuk supaya apapun kelemahan dia, apapun kelebihan dia kita terima. Sebelum itu kita kasih explain dulu prasangka. Prejudis. Jangan, sebab setiap dari kita ini ada kelemahan kita. Jadi kita berusaha untuk belajar, terima. Kalau macam Sharon, dia banyak perkataan dia tidak boleh sebut dengan apa, ya kita terima begitu kan. Dan kita juga